Berlatar pada tahun 1997, cerita diawali dengan memperlihatkan kedatangan keluarga asal Korea di Bandara Bogota, Kolombia, yang sedang akan memulai kehidupan baru di negara itu. Diketahui pada tahun itu, Korea sedang mengalami kebangkrutan ekonomi, sehingga tak sedikit warganya yang memutuskan untuk pergi. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Kuki yang merupakan anak tunggal dari keluarga yang merantau tersebut. Mengamati sekeliling kota, Kuki merasa jika tingkat kriminalitas di sini cukup tinggi, terbukti saat taksi yang mereka tumpangi tiba-tiba dibobol sehingga ya, Kuki langsung mengejar si perampok yang membawa tas ayahnya namun tetap kalah cepat. Rupanya kejadian semacam ini sudah dianggap biasa oleh orang-orang di sana. Dibuktikan dari tak seorang pun yang peduli saat Kuki berusaha mengejar si perampok. Dia bernama Park, rekan seperjuangan ayah Kuki semasa menjadi tentara yang kini sudah tergolong sukses di Kolombia. Ia bahkan menjabat sebagai ketua asosiasi pedagang Korea sehingga si ayah tentu meminta bantuan Park agar memberikannya pekerjaan. 뭐야 이게? 아이고. 아들, 너 말이야. 그러다 일 나는 겨. Park membawa Kuki dan keluarganya ke sebuah toko pakaian milik sang istri dan berencana mempekerjakan ayah Kuki sebagai penjaga toko. Namun setibanya di sana, istri Park menolak dengan alasan si ayah sudah terlalu tua dan justru meminta agar Kuki sajalah yang bekerja di tokonya. Este es el que va a trabajar aquí. Tú a trabajar aquí y duro. Kuki mulai menata hidupnya pelan-pelan dengan rajin bekerja. Sang ibu juga giat bekerja sebagai buruh di salah satu garmen, sedangkan sang ayah justru hanya kecanduan minum dan kerap membuat onar dengan sesama orang Korea yang juga tinggal di sana. Tiga tahun kemudian, Park dan Kuki terlihat sedang jalan bareng menuju ke rumah. Di sana Park mengatakan bahwa Kuki tampak berbeda dari ayahnya maupun orang Korea lain di tempat ini, yaitu terlihat gigih, jujur, dan baik hati, sehingga membuat Park meminta agar Kuki menjadi anak buahnya sebagai supir truk yang akan mengangkut barang-barang selundupan. 쿠키야, 네 아버지하고 다르고 여기 한인들하고 다르고 믿을만하단 말이오. Kuki diminta menjemput barangnya di pelabuhan bersama orang kepercayaan Park bernama Suyung, di mana Suyung ini berperan melobi bea cukai agar barangnya bisa lolos memasuki Kolombia. Namun di tengah perjalanan, Suyung mengalami sedikit masalah dan meminta Kuki untuk menunggunya terlebih dahulu. Los documentos, por favor. Esperemos una hora. Ya te que conozco. Está bien. Saat sedang menunggu itulah, Kuki dihampiri petugas kepolisian yang berniat memeriksa truk yang dibawanya. Dan karena semua ini adalah pengalaman pertamanya, Kuki yang panik pun justru membawa pergi truk tersebut sehingga ya, akibat kekacauan tersebut Kuki sempat ditahan oleh petugas bea cukai, namun langsung dibebaskan berkat kedekatan Park dengan petugas bea cukai yang memang sudah terbiasa dengan mengatasi masalah seperti ini. Pada suatu malam, Park mengadakan pesta kecil-kecilan dengan para pedagang Korea, namun ketika ada kegaduhan di antara mereka, Park pun langsung membubarkan acara tersebut dan memilih untuk pulang saat itu juga. 집에 들어가. 음악 꺼! 씨부를. Kuki yang rupanya ikut pulang dengan Park pun kini mengetahui jika di Kolombia ada rumah yang dibagi dengan 6 zona, dan zona 1 adalah zona atau kasta paling rendah, di mana zona 6 merupakan kawasan yang hanya bisa diisi oleh orang-orang kaya seperti Park, dan untuk bisa ke zona tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan kerja keras saja. 우리 조카는 꼭 살아남아서 이 육구역까지 와라. Karena berambisi untuk memiliki rumah di zona 6, Kuki pun mulai menikmati pekerjaannya sebagai seorang supir truk penyelundup. Kini ia mengerti bahwa semakin banyak barang impor yang ia bawa, maka semakin besar pula keuntungan yang ia peroleh. 2 tahun kemudian, Kuki yang sedang minum-minum di bar pun tiba-tiba ditarik oleh salah satu rekannya bernama Jae. Jae meminta Kuki diam-diam berbisnis lain tanpa sepengetahuan Park, di mana semua ini atas ide dari Suyung agar mereka bisa memiliki toko sendiri. Namun tanpa campur tangan Park, Kuki tak yakin bisnis tersebut akan berhasil. 이거는 수영이 형 계획이야.
Rupanya Suyung benar-benar serius dengan ide bisnis baru tersebut. Saat ini ia dan rekan-rekannya sedang mencoba produksi yang akan dijualnya, yaitu parka bulu bebek, di mana salah satu rekannya protes karena merasa kepanasan dan meragukan parka ini bisa laku di Kolombia yang bercuaca panas. Namun meski begitu, Suyung tetap yakin sehingga ia berencana akan menyelipkan barang ini bersama dengan barang-barang milik Park. Sebertemunya dengan Kuki, Suyung memberitahu ia hanya dimanfaatkan sebagai pembantu dan takkan pernah bisa naik ke zona 6 jika terus menjadi anak buah Park, sehingga di sanalah Suyung berbicara langsung dengan Kuki untuk mengajaknya bekerja sama dengannya. 너 있잖아. 박장수 밑에서 시작해서 잘 됐다는 사람 들어봤어? 형이 너한테 제안을 하나 해볼까? Di sisi lain, Park rupanya diam-diam sudah mengetahui bisnis Suyung termasuk rencana yang akan menyelundupkan parka itu dengan barang miliknya. Ia lekas menyusun rencana untuk mengambil alih semua parka tersebut sekaligus menguji kesetiaan Kuki sebagai anak buahnya. 그렇게 못 믿는구나. 날 믿는다고? 아멘. 어이, 고맙네. 응? Saat waktu pengambilan barang tiba, Kuki akhirnya memilih bekerja sama dengan Suyung dan langsung membawa truk berisi parka bulu bebek itu kepadanya. Ia mengganti warna label pada truk untuk mengecoh anak buah Park karena Suyung sudah memastikan bahwa Park juga pasti sedang merencanakan sesuatu. 잘했다. Parka tersebut rupanya sangat diminati, bahkan diikuti oleh para pedagang lain yang juga menjual barang serupa, namun dengan kualitas yang berbeda. Dan karena tak ingin kehilangan akses dengan bea cukai, Suyung membagi hasil dengan Park, dan dari bisnis tersebutlah yang akhirnya membuat Kuki bisa membeli rumah di zona 3. 이제 시작이다. Sebagai bentuk terima kasih, Suyung mengajak Kuki liburan ke pantai dan memberikan jam tangan mewah. Di sana Suyung menceritakan impiannya yang ingin mendirikan mall terbesar di Kolombia, namun Kuki hanya ingin dilibatkan saja ke dalam impiannya itu. 야, 좋지. 좋지. Dia bernama Ale, salah satu pedagang Kolombia yang mulai khawatir dengan kesuksesan para pedagang Korea yang berhasil sukses di negaranya. Meski sama-sama suka menyelundupkan barang, ia akhirnya menyuap petugas bea cukai dengan uang yang lebih besar agar menghentikan barang selundupan dari para pedagang Korea. Relájese, marica. Dan benar saja, kini Suyung dan rombongan truk penyelundup tidak lagi diizinkan lewat oleh para petugas. Meski sudah mencoba melakukan negosiasi, mereka tetap saja mengabaikannya dan tiba-tiba... Kejadian tersebut membuat Suyung dan pedagang lain kalang kabut hingga berkumpul untuk mencari jalan keluar. Yang dari pertemuan itu, muncul ide mengambil barang selundupan dari Venezuela yang diketahui murah. Dan meski dikenal banyak perampok, Kuki mengajukan diri untuk pergi ke sana sehingga semua pedagang yang percaya pun menitipkan uang mereka kepadanya. 다 맞아. Esok harinya sebelum berangkat ke Venezuela, ayah Kuki yang mengetahui adanya uang gepokan di rumah langsung membawa uang tersebut dan menyerang Kuki. Ia segera kabur dengan seseorang yang sedari tadi sudah menunggunya di bawah sehingga... Kuki langsung mengejar mobil si ayah yang sedang melarikan diri. Namun di tengah pengejaran, muncul pria lain yang menghabisi si ayah dan membawa kabur uang tersebut. Dengan fakta bahwa uang para pedagang sudah lenyap, tentu mereka meminta uang ganti rugi. Sehingga Kuki yang merupakan orang bertanggung jawab pun berjanji akan mengembalikan semuanya. Di pemakaman ayah Kuki, tak seorang pun hadir kecuali Suyung dan Jae. Kedatangan mereka bukan hanya berbelasungkawa, melainkan meminta Kuki kabur, sekaligus memberitahu bahwa barang yang disita bea cukai akan dikirim ke gudang milik Ale, dengan tujuan mematikan usaha para pedagang Korea agar bangkrut di Bogota, sehingga Kuki berniat akan mengambil kembali barang sitaan tersebut, apapun resiko yang akan dia dapatkan. 가. 너 그래야 살아. Malam harinya Kuki mendatangi gudang milik Ale dan berhasil mengelabui para petugas dengan menyamar sebagai sopir yang akan mengantarkan barang ke toko. Kuki sempat dibuat deg-degan saat si petugas menghubungi Ale untuk memastikan, yang karena tak kunjung ada jawaban, si petugas yang tidak tahu siapa Kuki ini pun langsung membuka gudang itu dan tiba-tiba... Ya, Kuki langsung menyerang si petugas dan menghajarnya habis-habisan. Namun di tengah perkelahian itu, tiba-tiba datang anak buah Park dan rombongan truk lain untuk menghentikan aksi nekat Kuki di gudang milik Ale.
Esok harinya Kuki yang hendak pergi ke toko pun tiba-tiba dibuntuti oleh seorang pembunuh bayaran kiriman dari Ale. Setelah mobil yang dibawanya menabrak sesuatu, Kuki pun keluar sambil terus dihujani tembakan dan... Sementara di tempat lain, Ale langsung menghajar Park karena yakin aksi Kuki semalam merupakan perintahnya. Namun Park menyangkal tuduhan itu dan meminta untuk berbicara dengan kepala dingin. Yang setelah mulai mereda, Ale mengajukan negosiasi untuk melenyapkan Kuki demi membangun kembali persahabatan di antara mereka. Namun sebelum hal itu terjadi, Kuki tiba-tiba datang dan... 이와의 풋단하드런. Ya, Ale pun langsung dihabisi oleh pembunuh bayaran yang telah dibayar 2 kali lipat oleh Kuki. Melihat hal itu, Park yang ketakutan pun berusaha menasihati Kuki dan mempertanyakan apa alasannya bertindak sejauh ini. Kuki menjawab hanya berambisi memiliki rumah di zona 6, seperti yang dulu pernah Park katakan kepadanya. Kuki yang sempat menyerahkan diri ke polisi pun akhirnya lolos setelah Jae membayarkan denda. Begitu keluar penjara, Kuki kembali menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi perampok yang telah menembak sang ayah. Hingga sejak saat itulah, nama Kuki mulai ditakuti oleh orang-orang di Bogota. Nos vemos, amigo. Singkat cerita, tahun-tahun berlalu sampai ke tahun 2008, saat ini Kuki menjadi ketua Asosiasi Pedagang Korea yang menggantikan Park dan sudah berhasil memiliki rumah di zona 6. Namun masalah kembali muncul saat Bea Cukai memberlakukan peraturan baru tentang anti penyelundupan yang membuat Kuki memutuskan agar bisnis mereka beralih ke jalur resmi. Namun Suyung protes karena mereka dipastikan akan mengalami kerugian yang besar. 결정은 내가 하는 거잖아. Dan ya, para petugas Bea Cukai kini bertindak jauh lebih tegas dengan memusnahkan seluruh barang ilegal di gudang para importir ilegal. Mereka membuat semua orang termasuk Suyung begitu histeris saat melihat barang-barang miliknya habis terbakar, di mana pada malam itu, semua pedagang melakukan demo besar-besaran. Kuki yang berusaha melobi pimpinan Bea Cukai untuk meminta waktu pun sama sekali tidak didengarkan oleh mereka. Usted aquí puta se quiere para tratar así. Señor, confía en mí. Señor, yo voy a solucionar. Alhasil, Kuki menemui Park untuk meminta bantuannya dalam lobi pihak Bea Cukai. Namun Park mengaku tak bisa karena sudah tidak memiliki kekuasaan apapun. Dan sebelum Kuki hendak pergi, Park mengingatkannya agar tidak bertindak terlalu jauh. 삼촌까지 선을 넘지 마세요. 자리 한번 만드시고요. 그래요. Di kantor, Kuki mendapati Suyung sedang mengamati miniatur mall impiannya. Di sana mereka kembali berdebat karena Kuki memilih menyetujui aturan baru. Sementara Suyung sendiri merasa jika Kuki seolah lepas tangan terhadap para pedagang yang bergantung pada barang selundupan itu. 씨발 내 꿈인데 어떻게 우리끼리 됐냐? Akhirnya Kuki mengadakan diskusi dengan para pedagang Korea yang tetap menolak keputusannya. Di sana Kuki menegaskan bahwa ia dan mereka adalah orang asing yang harus mematuhi aturan di negara ini. Sehingga Kuki menawarkan sebuah kompensasi pada siapapun yang bersedia mengikuti aturan itu. 압류 때문에 생긴 손실, 그거 다 내가 책임집니다. 다 보존해드릴게요. Dengan aturan tersebut, sejumlah pedagang hanya bisa membereskan toko mereka barangkali masih ada barang yang dapat diselamatkan. Di mana Kuki yang hendak pergi ke suatu tempat pun lekas memasuki mobilnya, tapi tiba-tiba... Halo. Vamos. Ya, ledakan tersebut membuat Kuki terlempar beberapa meter yang rupanya ulah Suyung karena Kuki sudah tak sejalan lagi dengannya. Namun melihat Kuki tampak masih hidup, Suyung segera menghubungi Jae yang ternyata juga terlibat dan kini sedang berusaha melarikan diri. Sebelum pergi, Suyung mampir ke rumah rekannya terlebih dahulu untuk menukar uang dengan batu zamrud agar bisa dijual kembali ke Korea. Di tengah membereskan batu tersebut, Suyung diam-diam dihabisi oleh si rekan atas perintah langsung dari Kuki. 우리끼리 이런 일은 없었으면 해. 동거들끼리 이게 뭐하는 짓이야? Berlokasi di sebuah bukit, Park dan Kuki yang baru selesai menguburkan Suyung pun dihampiri oleh seorang pria misterius yang tiba-tiba menembak kaca mobil tepat Kuki berada. Namun beruntung Kuki masih ditangtayungan karena mobil tersebut anti peluru. Di sana Park memberitahu bahwa pria tersebut adalah anak sulung Ale yang ingin membalaskan dendamnya. Yang ketika Park hendak menurunkan kaca mobilnya, tiba-tiba... Ya, Kuki langsung menghabisi anak Ale hingga membuat Park tidak menyangka dengan apa yang terjadi saat ini. Sempat memohon belas kasihan agar tidak dihabisi, Kuki tetap tidak menghiraukannya dan langsung menghabisi Park saat itu juga.